Adelia selalu merasa bahwa rumah tangganya berjalan cukup stabil. 5 tahun usia pernikahan bukanlah waktu yang sebentar. Dan dalam kurun waktu itu ia belajar mengenal sisi-sisi baik maupun buruk dari suaminya. Mereka bukan pasangan yang sempurna, tentu saja. Tetapi kehidupan rumah tangga mereka cukup tenang, tanpa gejolak besar yang sampai mengoyak fondasi kebersamaan. Pagi itu, Adelia bangun sedikit lebih awal dari biasanya. Jam dinding di kamar masih menunjuk pukul 5 kurang 10 menit ketika ia merasakan ranjang di sebelahnya sudah kosong. Biasanya, suaminya masih terlelap hingga Adelia yang terlebih dulu membangunkannya untuk bersiap ke kantor. Namun kali ini, yang ia lihat hanyalah lipatan selimut dan bantal yang sudah tidak hangat lagi, seolah ditinggalkan sejak beberapa saat lalu. Adelia turun dari ranjang, menyibakkan gorden, dan dari celah jendela ia melihat sosok suaminya sedang merenggangkan tubuh di halaman depan. Kaos olahraga abu-abu menempel di badannya, celana training hitam, dan sepasang sepatu lari baru yang belum pernah ia lihat sebelumnya. Adelia tersenyum kecil. Rasa heran bercampur geli menggelitik hatinya. Sejak kapan dia suka olahraga sepagi ini? Gumamnya pelan. Ketika pintu rumah berderit dibuka, suaminya masuk dengan wajah yang tampak segar. Keringat mulai menetes di keningnya. Napasnya sedikit terengah, tapi ada rona puas di wajahnya. "Kamu sudah bangun?" tanyanya sambil tersenyum. Lalu meraih handuk kecil yang tergantung di kursi dekat pintu. Adelia mengangguk, masih menyimpan heran. "Aku kira kamu masih tidur. Ternyata jogging." Suaminya terkekeh, mengusap keringat di wajahnya. "Iya." Tiba-tiba kepikiran harus lebih jaga kesehatan. Katanya, olahraga pagi bagus buat jantung. Adelia menatapnya lekat-lekat. Sudah 5 tahun ia menikah dengan pria itu, dan tidak pernah sekalipun suaminya menunjukkan minat besar pada olahraga. Kalaupun ia ikut, itu hanya karena ada acara kantor atau sekadar formalitas ketika teman-temannya mengajak. Tapi sekarang, tiba-tiba ia memulai kebiasaan baru. "Wah, aku senang dengarnya. Bagus kalau kamu mau lebih sehat," ujar Adelia tulus. Ia menaruh secangkir teh hangat di meja makan. "Mau teh dulu sebelum mandi?" "Boleh," jawab suaminya, duduk dan langsung menyeruput hangatnya teh itu. Senyum puas masih menghiasi wajahnya, seolah ada semangat baru yang menggerakkan tubuhnya. Hari-hari berikutnya, kebiasaan baru itu berlanjut. Hampir setiap pagi, suaminya bangun lebih awal, mengganti pakaian, lalu berlari kecil ke arah jalan kompleks perumahan. Kadang ia hanya setengah jam, kadang bisa sampai hampir 1 jam. Setiap pulang, ia terlihat segar, penuh energi, lalu bersiap pergi bekerja seperti biasa. Awalnya, Adelia sungguh senang. Ia merasa langkah itu adalah tanda kedewasaan dan kepedulian suaminya terhadap kesehatan. Dalam diam, Adelia bahkan merasa sedikit bersalah. Selama ini ia sering mengomel soal pola hidup suaminya yang terlalu banyak duduk di kantor, terlalu sering lembur, dan jarang berolahraga. Kini, tanpa perlu banyak protes, suaminya sudah mengubah dirinya sendiri. Bukankah itu sesuatu yang patut disyukuri? Namun, rasa heran itu tetap tinggal. Mengapa tiba-tiba? Apa yang membuatnya berubah? Adelia tidak menemukan jawaban pasti, tapi ia memilih menyingkirkan pertanyaan itu. Setidaknya untuk sementara. Di sebuah sore yang teduh, Adelia duduk di ruang tamu sambil merapikan dokumen pekerjaannya. Suaminya baru saja pulang dari kantor, meletakkan tas, lalu bersandar di sofa. "Kamu tahu nggak?" kata Adelia sambil tersenyum menggoda. "Aku mulai iri lihat kamu tiap pagi. Semangat banget jogging. Aku malah masih ngantuk waktu kamu sudah keluar rumah." Suaminya tertawa kecil. "Ya udah, ikut aja besok. Kita bisa jogging bareng." Ajakan itu terdengar manis. Tapi entah kenapa Adelia justru ragu. Ia sebenarnya ingin ikut, namun ada bagian dalam dirinya yang merasa lebih nyaman membiarkan suaminya melakukan itu sendirian.
Lagi pula, ia memang bukan tipe orang yang suka bangun terlalu pagi untuk olahraga. Lihat saja nanti, jawabnya sambil menutup map. Hari berganti minggu, rutinitas itu tidak pernah berhenti. Suaminya semakin disiplin, bahkan membeli jam tangan pintar untuk mengukur detak jantung dan jumlah langkahnya. Ia juga mulai bicara soal makanan sehat, membatasi gorengan, dan sesekali menyarankan menu baru di rumah. Adelia, lagi-lagi, merasa senang. Tapi ada sesuatu yang mengganjal. Suatu pagi, ia terbangun lebih awal dari biasanya, bahkan sebelum suaminya sempat berangkat. Dari balik pintu kamar, Adelia memperhatikan dengan seksama. Suaminya terlihat sibuk bercermin, merapikan kaos olahraga, bahkan menyemprotkan sedikit parfum sebelum keluar rumah. Adelia berkerut kening. Untuk apa pakai parfum kalau cuma jogging? Pertanyaan itu terlintas begitu saja di benaknya. Ia tidak langsung menanyakan, memilih menyimpan rasa heran itu. Mungkin hanya perasaannya saja. Lagi pula, bukankah wajar seseorang ingin merasa segar bahkan saat berolahraga? Tapi rasa penasaran itu perlahan menumpuk. Seiring hari-hari berikutnya, Adelia mulai memperhatikan lebih detail. Kadang suaminya pulang dengan senyum yang terlalu lebar, atau dengan ekspresi seolah baru saja bertemu sesuatu yang menyenangkan. Ia mencoba menepis pikiran buruk. Jangan berlebihan, Del, batinnya. Mungkin dia memang sedang semangat hidup sehat. Itu saja. Namun, hati seorang istri jarang bisa sepenuhnya menipu diri sendiri. Malam itu, sebelum tidur, Adelia berbaring di samping suaminya. Lampu kamar sudah redup, hanya menyisakan bayangan samar di dinding. "Kamu kelihatan lebih segar sejak jogging rutin," ucap Adelia pelan, seolah sekadar basa-basi. Suaminya tersenyum tipis, matanya setengah terpejam. "Iya, rasanya enak banget. Badan lebih ringan, pikiran juga lebih tenang. Harusnya dari dulu aku rajin olahraga." "Bagus sih. Aku seneng lihat kamu kayak gitu." Sunyi sejenak. Adelia menatap langit-langit kamar. Ada sesuatu yang ingin ia tanyakan, tapi lidahnya keluh. Ia menahan diri, memilih untuk tetap diam. Dan di sanalah, benih-benih curiga mulai tumbuh. Sejak kebiasaan jogging itu muncul, hari-hari Adelia berjalan dengan nuansa berbeda. Ia mulai terbiasa bangun dengan ranjang kosong di sampingnya, lalu menyusul ke dapur untuk membuat teh atau sarapan ringan sambil menunggu suaminya kembali. Semula, rutinitas itu terasa wajar. Namun, lama-kelamaan, ada sesuatu yang tidak sinkron dengan pola yang suaminya jalani. Adelia menyadari bahwa jam keberangkatan suaminya sering berubah-ubah. Kadang ia keluar rumah tepat pukul 5, kadang 5.30, bahkan pernah jam 6 lebih. Anehnya, durasi jogging juga tidak menentu. Ada hari di mana ia hanya sebentar, sekitar setengah jam, lalu kembali. Tapi di hari lain, ia bisa lebih dari 1 jam, bahkan mendekati 2 jam. Olahraga apa sih yang sampai selama itu? Pikir Adelia suatu pagi, ketika melihat jam sudah menunjukkan pukul 6.40, sementara suaminya belum juga kembali. Ketika akhirnya ia pulang, suaminya tampak segar, wajahnya bersinar, seolah bukan orang yang baru saja berlari. "Lumayan jauh tadi. Badan jadi lebih enteng," ujarnya enteng sambil mengambil handuk. Adelia hanya mengangguk, meski di dalam hati, tanda tanya semakin besar. Hari itu, Adelia memutuskan untuk melakukan sesuatu yang belum pernah ia lakukan sebelumnya, mencatat jadwal jogging suaminya. Ia mengambil sebuah buku catatan kecil, yang biasanya dipakai untuk menuliskan daftar belanja, lalu menuliskan dengan teliti. Senin, berangkat jam 5.10, pulang jam 5.50. Selasa, berangkat jam 5, pulang jam 6.15. Rabu, berangkat jam 5.30, pulang jam 7.10. Dan seterusnya.
Awalnya ia mengira catatan itu hanya sekadar formalitas untuk menenangkan rasa penasarannya. Namun semakin lama ia menulis, semakin jelas pola aneh itu terlihat. Tidak ada konsistensi sama sekali, padahal suaminya selalu mengaku lari di jalur yang sama. Bagaimana mungkin jarak yang sama bisa menghasilkan durasi yang begitu berbeda? Adelia mencoba berpikir positif. Mungkin dia kadang berhenti lama untuk istirahat. Mungkin juga ketemu tetangga atau teman, lalu mengobrol sebentar. Ia memaksa dirinya untuk percaya pada alasan yang sederhana. Namun, hati kecilnya menolak begitu saja menerima jawaban itu. Di sela kesibukannya, Adelia mulai memperhatikan detail kecil lain. Misalnya, baju yang dipakai suaminya saat jogging tidak hanya satu set. Ia membeli beberapa kaos baru, sepatu baru, bahkan celana olahraga yang terlihat cukup mahal. Adelia merasa heran karena sebelumnya suaminya bukan tipe orang yang peduli dengan model pakaian olahraga. Kenapa tiba-tiba jadi perhatian sekali sama penampilan? Adelia bertanya dalam hati. Suatu pagi, ketika sedang melipat cucian, ia menemukan sebuah kaos olahraga yang baru dibeli suaminya. Aroma parfum masih menempel, meski sudah bercampur dengan keringat. Bukan aroma yang biasa dipakai suaminya sehari-hari. Ada nuansa manis lembut yang asing bagi hidungnya. Adelia terdiam lama sambil menggenggam kaos itu. Dadanya berdesir. Rasa tidak nyaman menjalari seluruh tubuh. Ah, mungkin cuma parfum laundry. Ia mencoba menepis perasaan itu. Tapi, ia tahu parfum itu berbeda. Kecurigaan kecil itu membuat Adelia semakin teliti. Ia mulai bangun lebih pagi, diam-diam memperhatikan suaminya bersiap. Ada saat ketika ia melihat suaminya sibuk memeriksa ponselnya sebelum berangkat jogging, seolah memastikan sesuatu. Bahkan pernah ia menangkap kilatan senyum kecil di wajah suaminya saat membaca pesan singkat. Siapa yang mengirim pesan sepagi ini? Pertanyaan itu mengusik pikirannya sepanjang hari. Namun, sekali lagi, Adelia menahan diri. Ia tahu, menuduh tanpa bukti bisa menimbulkan masalah besar. Ia harus cerdas, sabar, dan mengumpulkan tanda-tanda lebih jelas. Suatu sore, Adelia berbincang dengan tetangga depan rumah, Bu Rina, yang kebetulan juga sering olahraga pagi. "Suamimu rajin banget ya jogging sekarang," komentar Bu Rina sambil tersenyum ramah. Adelia mengangguk, mencoba menjaga wajah tetap biasa. "Iya, entah kenapa tiba-tiba jadi semangat. Cuma aku jarang ketemu dia di jalur lari, padahal aku hampir tiap pagi jogging di taman kompleks." Kalimat itu membuat jantung Adelia berdegup kencang. Ia berusaha tetap tenang, meski dalam hati guncangan besar mulai muncul. "Oh gitu ya? Mungkin jamnya beda," jawabnya ringan, menutupi rasa gugup. Tapi pikirannya tak bisa berhenti. Kalau memang jogging, kenapa tidak pernah terlihat oleh orang-orang yang rutin lari juga? Malam itu, ketika suaminya sudah tidur, Adelia duduk di ruang tamu dengan catatannya. Ia membuka halaman demi halaman yang sudah ia isi, menatap pola jam yang acak itu. Satu demi satu tanda tanya bermunculan. Mengapa durasi jogging berbeda-beda setiap hari? Mengapa ada parfum asing di bajunya? Mengapa tetangga tidak pernah melihatnya di jalur lari yang umum? Adelia merasakan perasaan asing menyeruak di dadanya. Antara takut, penasaran, dan cemburu. Ia tidak ingin berburuk sangka, tetapi semua tanda itu semakin sulit diabaikan. Ia menutup catatan itu dengan gemetar, lalu menyandarkan kepala di sofa. "Del, jangan buru-buru menyimpulkan," bisiknya pada diri sendiri. "Kamu harus pastikan dulu. Jangan sampai salah." Namun, jauh di lubuk hatinya, ia tahu sesuatu yang janggal sedang terjadi. Jogging itu mungkin bukan sekadar olahraga biasa. Ada sesuatu yang lebih besar tersembunyi di balik rutinitas itu. Dan sejak hari itu, catatan kecil Adelia berubah menjadi buku investigasi pribadi.
Ia tahu, lambat laun, kebenaran akan terungkap. Adelia selalu percaya bahwa perasaan seorang istri jarang keliru. Hati kecilnya kerap lebih tajam dibanding logika, terutama saat menyangkut suaminya. Namun, ia juga tidak ingin terlihat berlebihan. Karena itu, ia mencoba menyalurkan kegelisahannya lewat obrolan dengan orang-orang terdekat. Hari Minggu pagi, ia duduk di sebuah kafe kecil bersama sahabat lamanya, Maya. Mereka sudah bersahabat sejak kuliah, dan meski jarang bertemu karena kesibukan masing-masing, hubungan mereka tetap dekat. Maya adalah tipe orang yang blak-blakan, tak segan mengungkapkan pikiran, bahkan kadang terlalu terus terang. "Jadi sekarang suamimu rajin jogging?" tanya Maya sambil menyeruput cappuccino. Adelia mengangguk, menahan napas sejenak sebelum menjawab. "Iya, hampir tiap pagi. Bangun jam 5, langsung ganti baju olahraga, lalu pergi. Pulang-pulang kelihatan segar banget." Maya menaikkan sebelah alisnya, tatapan penuh selidik. Mendadak banget ya? Biasanya kan dia bukan tipe yang suka olahraga." "Itulah. Makanya aku heran. Awalnya aku senang. Kupikir dia akhirnya sadar pentingnya kesehatan. Tapi lama-lama entahlah, kok kayak ada yang janggal." "Janggal gimana?" Adelia menunduk, mengaduk-aduk minumannya. Jam joggingnya nggak pernah konsisten. Kadang cepat, kadang lama banget. Lalu, aku pernah cium aroma parfum yang aneh di bajunya. Bukan parfum dia, bukan juga parfum laundry. Terus ada tetangga yang bilang gak pernah lihat dia jogging di jalur yang biasa dipakai orang. Maya terdiam sejenak, lalu mendesah panjang. "Del, aku gak mau bikin kamu berpikir buruk, tapi kamu sadarkan kemana arah semua tanda itu?" Jantung Adelia berdegup lebih cepat. "Maksudmu, selingkuh?" Maya mengangkat bahu. "Aku gak bilang begitu. Bisa saja memang benar dia olahraga, tapi jalurnya beda. Bisa juga ada alasan lain. Tapi instingmu, kalau sudah bilang ada yang aneh, biasanya benar." Adelia menelan ludah. Kata "selingkuh" menggema di kepalanya, meski ia berusaha menolak. "Aku takut salah sangka, Mei. Kalau aku nuduh tanpa bukti, bisa berantakan semua. Aku masih pengen percaya dia benar-benar cuma jogging." Maya menepuk tangan Adelia lembut. "Aku ngerti. Tapi jangan diam saja. Kalau memang ada yang disembunyikan, lama-lama pasti kebuka. Kamu cuma perlu hati-hati. Jangan sampai dia tahu kalau kamu sedang curiga." Sore harinya, Adelia berkunjung ke rumah orang tuanya. Ibunya, yang selalu peka dengan perubahan suasana hati anaknya, langsung menyadari ada sesuatu yang mengganjal. "Kamu kelihatan banyak pikiran, Del. Ada apa?" tanya ibunya sambil menyajikan teh hangat di ruang keluarga. Adelia menggeleng pelan, lalu akhirnya berkata, "Suami sekarang rajin jogging tiap pagi, Bu. Aneh aja. Baru sekarang-sekarang dia semangat banget." Ibunya tersenyum samar. "Mungkin dia ingin hidup lebih sehat." "Bagus dong, Del. Tapi jamnya nggak jelas. Kadang cepat, kadang lama. Aku juga mulai curiga. Apa dia beneran jogging atau..." Adelia menghentikan kalimatnya. Ia tak sanggup mengucapkan kata itu di depan ibunya. Ibunya menatap tajam, lalu berkata lembut, "Del, kamu jangan buru-buru berpikir buruk. Suami itu kadang punya caranya sendiri untuk menyegarkan pikiran. Tapi aku juga ngerti, kalau ada hal yang terasa janggal, kamu pasti gelisah. Dengar kata hatimu, tapi jangan gegabah. Pelan-pelan saja." Nasihat itu terdengar menenangkan, meski tidak sepenuhnya menghapus resah. Adelia tahu ibunya berusaha membuatnya tetap waras. Malam itu, di kamar, Adelia memandangi suaminya yang sedang asyik menonton televisi. Ia tampak santai,
tertawa kecil melihat acara komedi. Seolah-olah tidak ada yang ia sembunyikan. "Capek enggak kalau tiap hari jogging?" tanya Adelia, mencoba terdengar biasa. Suaminya menoleh sebentar, lalu tersenyum. "Awalnya sih iya, tapi sekarang malah nagih. Badan enak banget rasanya. Kenapa enggak ajak aku? Jogging bareng kan lebih seru." "Boleh aja kalau kamu mau. Tapi kan kamu enggak suka bangun pagi," jawabnya ringan, matanya kembali ke layar televisi. Adelia tersenyum tipis, meski hatinya tidak tenang. Ia merasa suaminya sengaja menjaga agar ia tidak ikut serta. "Kalau aku bangun besok pagi, boleh aku ikut?" Adelia menguji. Suaminya menoleh sebentar, senyumnya agak kaku. "Ya boleh. Kenapa enggak? Tapi jangan kaget kalau ngos-ngosan." "Loh?" Jawaban itu terdengar wajar, tapi Adelia merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik senyum itu. Malam semakin larut. Adelia berbaring di tempat tidur. Matanya menatap langit-langit. Kata-kata Maya terngiang di kepalanya. "Instingmu biasanya benar." Ia teringat pula nasihat ibunya. "Jangan gegabah." Dua suara yang berlawanan itu membuat pikirannya semakin kusut. Akhirnya, ia kembali membuka catatan kecilnya. Ia melihat pola jam yang tak konsisten, menandai hari-hari yang menurutnya paling mencurigakan. Ia mulai berencana, jika besok ia benar-benar ikut jogging, ia akan tahu jalur yang suaminya pilih. Dari sana, mungkin ia bisa menemukan jawaban yang selama ini ia cari. Namun, entah mengapa, perasaan takut lebih dominan. Bagaimana jika benar ada sesuatu yang buruk? Apakah ia siap menghadapi kenyataan itu? Adelia menarik napas panjang, lalu menutup buku catatan. Ia memejamkan mata, mencoba tidur, meski jantungnya terus berdegup tak menentu. Jogging yang awalnya ia sambut dengan senyum kini berubah menjadi sumber rasa curiga. Dan ia tahu, langkah berikutnya akan menuntunnya semakin dekat pada kebenaran, entah ia siap atau tidak. Pagi itu, Adelia bangun lebih awal dari biasanya. Matahari belum benar-benar terbit, namun cahaya samar sudah mulai menyingkap langit. Ia menoleh ke sisi ranjang yang, seperti biasa, kosong. Suaminya sudah pergi jogging sejak setengah jam lalu. Adelia duduk termenung beberapa menit, sebelum akhirnya bangkit dengan tekad. Ia merasa tidak bisa terus menebak-nebak. Ada kegelisahan yang semakin besar di dalam hatinya. Ketika hendak turun ke dapur, matanya terhenti pada sebuah benda kecil di atas nakas. Ponsel suaminya. Biasanya, ponsel itu selalu melekat di saku atau dipegang erat. Bahkan saat tidur pun sering ia letakkan di dekat bantal. Tapi pagi ini, entah bagaimana, ia tertinggal di kamar. Adelia menatapnya lama. Tangan kirinya gemetar, ingin meraih. Namun hati kecilnya berteriak, "Del, jangan. Itu privasi." Ia menelan ludah. Rasa penasaran begitu besar. Bukankah ia hanya ingin memastikan? Bukan untuk mencari-cari masalah? Bukankah ia berhak tahu jika ada yang mencurigakan? Dengan napas tercekat, ia akhirnya meraih ponsel itu. Layar menyala, dan yang membuatnya kaget, tidak ada pola kunci. Sejak kapan dia lepas kunci layar? Adelia berbisik. Biasanya, suaminya sangat disiplin soal itu. Adelia membuka pesan singkat. Sebagian besar percakapan terlihat wajar. Urusan kantor, grup keluarga, obrolan teman-teman. Namun matanya terhenti pada satu kontak yang hanya disimpan dengan inisial huruf R. Jantungnya berdetak semakin kencang. Dengan tangan gemetar, ia membuka percakapan itu. "R, besok jam biasa ya. Aku tunggu di taman dekat perempatan." Suami, "Iya, sayang. Aku pasti datang. Kangen kamu." R, "Aku juga. Jangan lama-lama ngobrol sama aku. Nanti orang curiga." Suami, "Tenang aja.
Adelia nggak bakal tahu. Layar ponsel nyaris jatuh dari tangannya. Dada Adelia terasa sesak. Napasnya tertahan. Kata-kata itu seperti pisau yang menembus jantungnya. Ia memejamkan mata, mencoba menolak kenyataan. Mungkin ini salah. Mungkin hanya bercanda. Mungkin, tapi kalimat terakhir suaminya jelas. Menyebut namanya sendiri. Adelia nggak bakal tahu. Air mata mulai menggenang di pelupuk. Saat suara pintu depan terdengar, Adelia buru-buru menaruh kembali ponsel itu ke tempat semula, seolah tak terjadi apa-apa. Ia berlari kecil ke dapur, menyalakan kompor untuk menggoreng telur, meski tangannya masih gemetar. Pagi, Del. Suara suaminya terdengar riang. Nafasnya masih agak berat. Wajahnya berkeringat. Wah, kamu udah siapin sarapan? Adelia memaksa senyum. Iya, kamu kelihatannya senang banget. Jogging bikin badan enteng. Enak banget rasanya. Ia duduk di meja makan, mengambil segelas air, lalu menenggaknya habis. Adelia memperhatikannya lekat-lekat. Dari luar, suaminya terlihat normal, bahkan lebih ceria dari biasanya. Tapi di mata Adelia, semua itu kini terasa seperti topeng. Sepanjang hari, Adelia tidak bisa berhenti memikirkan pesan yang ia baca. Kata-kata, sayang, dan kangen, terus terngiang di kepalanya. Ia mencoba sibuk dengan pekerjaannya, tapi pikirannya melayang. Sore itu, ia duduk di kamar sendirian, menatap catatan kecil yang berisi jadwal jogging suaminya. Kini, setiap jam yang tidak konsisten itu mulai terasa masuk akal. Ia tahu, kemungkinan besar waktu-waktu itu digunakan untuk bertemu si R. Namun, ia belum tahu siapa sebenarnya R itu. Laki-laki atau perempuan? Teman lama? Rekan kerja? Tetangga? Semua kemungkinan berkelebat di benaknya. Harus cari tahu lebih jelas, gumamnya. Malam harinya, suami duduk di sofa menonton berita, sementara Adelia duduk di sebelahnya. Ia berusaha terlihat tenang, meski hatinya porak-poranda. Kamu capek enggak? Tiap hari jogging? Tanyanya basa-basi. Suaminya tertawa kecil. Enggak tuh. Malah ketagihan. Kamu kapan ikut? Aku tunggu loh. Adelia menatapnya, mencoba membaca wajah itu. Senyum hangatnya kini terasa penuh rahasia. Ia ingin sekali menjerit, ingin bertanya tentang R, tentang pesan itu. Namun bibirnya terkunci. Ia ingat nasihat Maya, jangan sampai dia tahu kamu curiga. Ya, nanti kalau aku nggak malas bangun pagi, jawabnya singkat, menahan perasaan. Suaminya mengangguk sambil kembali menonton televisi, seolah tak ada yang salah. Malam semakin larut, dan Adelia berbaring di ranjang. Air matanya jatuh diam-diam, tanpa suara. Ia merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri, tidur di samping seorang pria yang ia cintai tapi mungkin menyimpan pengkhianatan. Namun di balik rasa sakit itu, perlahan tumbuh tekad. Ia tidak bisa hanya menunggu. Ia harus tahu kebenarannya. Jogging itu bukan lagi sekadar rutinitas sehat. Jogging itu kini adalah misteri yang harus ia bongkar. Dan mulai malam itu, Adelia berjanji pada dirinya sendiri. Ia akan mencari tahu siapa R sebenarnya, apa yang terjadi di balik semua kebohongan ini. Hari-hari berikutnya, rumah Adelia kembali berjalan seperti biasa, setidaknya di permukaan. Suaminya tetap berangkat kerja setiap pagi, pulang sore, dan di malam hari mereka makan bersama sambil berbincang tentang hal-hal ringan. Dari luar, mungkin siapapun akan melihat mereka sebagai pasangan yang harmonis. Namun, di dalam hati Adelia, badai terus berkecamuk. Sejak membaca pesan di ponsel suaminya, ia tak pernah bisa lagi melihat pria itu dengan cara yang sama. Setiap senyum yang suaminya lemparkan, setiap tatapan mata, bahkan setiap sentuhan terasa penuh rahasia.
Ada jarak yang mulai tercipta, meski hanya Adelia yang menyadarinya. "Del, kamu kelihatan capek. Kerjaan banyak ya?" tanya suaminya suatu malam ketika mereka sedang duduk di ruang keluarga. Adelia menoleh, tersenyum tipis. "Lumayan. Deadline laporan bikin pusing. Makanya jangan terlalu diforsir. Kamu kan gampang sakit kalau kelelahan." Nada suaminya penuh perhatian. Seperti biasanya, Adelia hanya mengangguk. Dalam hati, ia bertanya-tanya, apakah perhatian ini sungguhan? Atau hanya cara untuk menutupi sesuatu yang lebih gelap? Di meja makan, percakapan mereka masih seperti biasa. Suaminya menceritakan hal-hal remeh, keluhan di kantor, bos yang terlalu perfeksionis, atau rekan kerja yang lucu. Adelia menanggapi dengan senyum, sesekali tertawa kecil, seolah-olah semuanya normal. Tetapi, setiap kali suaminya menunduk untuk mengambil makanan, Adelia menatapnya dalam-dalam, mencari celah dalam ekspresi itu. Ia menanti ada sesuatu yang tergelincir keluar, tanda kebohongan, tatapan gelisah, apa saja. Namun suaminya terlalu pandai menjaga topeng. "Besok aku pulang agak malam," kata suaminya suatu malam sambil mengunyah. "Ada meeting tambahan di kantor." "Meeting?" Adelia mengulang. Suaranya tenang meski jantungnya berdebar. "Iya, proyek baru. Bisa agak lama." Adelia mengangguk. "Ya udah, hati-hati aja. Jangan lupa makan." Suaminya tersenyum hangat, seolah terharu dengan perhatian istrinya. "Kamu selalu ingetin aku. Makasih ya." Adelia tersenyum tipis. Namun di dalam hatinya, kata-kata itu terasa pahit. Meeting atau alasan lain? Ketegangan itu semakin nyata bagi Adelia sendiri, meski ia berusaha keras menyembunyikannya. Setiap pagi, ia menunggu suaminya pulang jogging dengan senyum pura-pura, menyajikan sarapan, dan menanyakan hal-hal kecil. Suaminya menjawab dengan riang, seolah tidak ada yang berubah. Namun, di balik meja makan itu, ada jarak tak kasat mata yang terus melebar. Suatu malam, ketika mereka duduk menonton televisi, suaminya meraih tangan Adelia dan menggenggamnya erat. "Kamu tahu nggak? Aku bersyukur banget punya istri seperti kamu." Adelia terperanjat. Kata-kata itu seharusnya membuatnya bahagia, tapi justru terasa menusuk. Ia menoleh, menatap wajah suaminya. Mata pria itu tampak tulus, penuh cinta. Tapi bayangan pesan singkat dengan inisial R kembali berkelebat di benaknya. Air matanya hampir jatuh. Tapi ia cepat-cepat tersenyum. "Aku juga bersyukur," jawabnya pelan. Keesokan harinya, Adelia menerima telepon dari Maya. "Del, kamu gimana? Masih nyimpen semua sendiri?" Suara Maya terdengar penuh khawatir. Adelia menghela napas panjang. "Aku masih pura-pura nggak tahu." Dia masih bersikap normal, bahkan lebih perhatian. Tapi justru itu yang bikin aku bingung. Rasanya kayak hidup sama dua orang. Satu yang aku lihat di rumah, satu lagi yang aku bayangkan bersama orang lain. Maya terdiam sesaat, lalu berkata, "Kalau kamu terus simpan sendiri, kamu yang akan hancur duluan. Tapi aku ngerti, kamu butuh waktu. Cuma jangan sampai terlalu lama." "Del, aku tahu," jawab Adelia lirih. Malam itu, saat suaminya sudah tertidur, Adelia duduk di tepi ranjang menatap wajahnya. Pria itu terlihat damai, tanpa beban. Ia mengulurkan tangan, menyentuh pipinya perlahan. "Kenapa kamu harus bikin aku ragu?" bisiknya dengan suara bergetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia mencintai suaminya. Itu tak pernah berubah. Namun, kecurigaan yang kian menumpuk membuat cintanya terasa seperti luka yang terus terbuka. Ia tahu ia tidak bisa selamanya berpura-pura. Topeng keharmonisan ini lambat laun akan retak. Cepat atau lambat,
Kebenaran harus ia hadapi. Namun untuk saat ini, ia masih memilih diam. Ia masih memilih menjadi bagian dari sandiwara rumah tangga mereka, meski setiap detiknya menggerogoti batinnya. Adelia berdiri di balik gorden kamar, menatap jalanan yang masih lengang. Suaminya baru saja berlari kecil meninggalkan rumah. Tubuhnya semakin mengecil di kejauhan hingga menghilang di tikungan. Sudah hampir sebulan kebiasaan jogging ini berlangsung, dan semakin lama semakin menimbulkan tanda tanya besar. Adelia merasa waktunya tidak cukup hanya mengandalkan intuisi dan pesan singkat yang ia temukan. Jika ia ingin kebenaran, ia harus melihat langsung dengan matanya sendiri. Malam sebelumnya, ia menyiapkan sebuah buku kecil. Di sampulnya tertulis dengan huruf tegas, "Catatan jogging." Pagi itu, setelah memastikan suaminya benar-benar pergi, Adelia membuka halaman pertama. Hari Senin, berangkat pukul 5.15, pulang pukul 6.20. Hari Selasa, berangkat pukul 5.30, pulang pukul 6.45. Hari Rabu, berangkat pukul 5.10, pulang pukul 6. Jam-jam itu tidak selalu sama. Kadang ia pulang lebih cepat, kadang lebih lama. Adelia mencoba membandingkan dengan pola jogging normal yang ia baca di artikel internet. Rata-rata, orang jogging 30-45 menit sudah cukup. Tetapi suaminya sering lebih dari 1 jam. Kemana saja dia sebenarnya? Gumam Adelia, menuliskan catatan tambahan. Hari berikutnya, Adelia memberanikan diri mengikuti dari jauh. Ia mengenakan hoodie gelap dan masker, berharap tidak menarik perhatian. Ia berusaha menunggu sekitar 5 menit setelah suaminya pergi, lalu keluar rumah dengan sepeda agar bisa lebih mudah mengikuti jejaknya. Di tikungan jalan utama, ia melihat suaminya berlari dengan langkah mantap. Adelia menjaga jarak, pura-pura hanya lewat. Hatinya berdegup kencang, khawatir jika suaminya menoleh. Suaminya berbelok ke arah taman kota. Dari kejauhan, Adelia memperhatikan. Ia benar-benar jogging, berlari mengitari taman, sesekali berhenti untuk peregangan. Semua terlihat normal. Namun setelah sekitar 30 menit, sesuatu terjadi. Suaminya tidak langsung pulang. Ia justru berjalan ke sisi lain taman, menuju perempatan kecil yang agak sepi. Dari jauh, Adelia melihatnya berhenti, seolah menunggu seseorang. Napas Adelia tercekat. Ia menunduk, menahan diri agar tidak maju lebih dekat. Beberapa menit kemudian, sosok seorang perempuan muncul dari arah berlawanan. Rambutnya panjang tergerai, tubuhnya ramping, mengenakan pakaian olahraga juga. Suaminya tersenyum. Perempuan itu juga tersenyum. Mereka saling menyapa dengan tatapan akrab, bahkan terlalu akrab. Adelia merasa dunia berputar. Ia ingin maju, ingin menjerit, tapi kakinya seperti terpaku di tempat. Ia hanya bisa menonton dari jauh. Dadanya sesak. Setelah berbicara sebentar, suaminya dan perempuan itu berjalan beriringan ke arah berbeda dari jalan pulang biasanya. Adelia segera mencatat di buku kecilnya. Hari Kamis, suami bertemu perempuan di taman, pukul 5.50, lalu berjalan bersama, arah barat. Tangannya bergetar ketika menulis. Rasanya sulit percaya, tapi matanya sendiri yang melihat. Ia menunggu beberapa saat sebelum memutuskan untuk kembali ke rumah lebih dulu. Ia tahu tidak bijak jika terus mengikuti, takut suaminya menyadari ada yang aneh. Saat duduk di meja makan, menyiapkan sarapan seperti biasa, Adelia merasa jiwanya terbelah dua. Bagian dari dirinya ingin segera menuntut penjelasan. Namun bagian lain menyuruhnya bersabar, mengumpulkan bukti lebih banyak. Ketika suaminya pulang sekitar pukul 6.45, wajahnya tampak segar seperti biasa. Ia tersenyum lebar, mencium pipi Adelia, lalu berkata, "Jogging hari ini enak banget, Del. Udara pagi seger sekali." Adelia menelan ludah.
menahan amarah yang bergolak. "Oh ya? Kelihatannya kamu puas banget," ujarnya, berusaha tenang. "Ya dong. Kamu beneran gak mau ikut?" Adelia hanya menggeleng. Dalam hati ia berteriak, "Kalau aku ikut, aku pasti lihat langsung pengkhianatanmu." Hari-hari selanjutnya, ia terus mencatat. Beberapa kali ia kembali mengikuti diam-diam. Polanya semakin jelas. Suaminya selalu berlari dulu mengelilingi taman, lalu sekitar setengah jam kemudian berhenti di perempatan itu. Dari sana, ia bertemu perempuan yang sama. Kadang mereka hanya berbincang sebentar, kadang berjalan agak jauh bersama sebelum suaminya kembali pulang. Di buku catatannya, Adelia menuliskan detail demi detail. Jam, lokasi, ekspresi wajah, bahkan pakaian yang dikenakan perempuan itu. Hari Jumat, perempuan memakai kaos biru, rambut dikuncir kuda. Tiba pukul 5.45. Hari Sabtu, perempuan terlambat datang. Suami menunggu sekitar 10 menit. Setiap catatan terasa seperti luka baru yang menggores hatinya. Namun meski bukti semakin kuat, Adelia tetap belum berani berkonfrontasi. Ia ingin memastikan dulu siapa perempuan itu, apa hubungannya dengan suaminya, dan seberapa jauh kedekatan mereka. Malam-malamnya dilalui dengan gelisah. Ia berbaring di samping suaminya yang tidur pulas, sementara matanya menatap langit-langit kamar dengan pikiran berlari ke segala arah. "Kenapa kamu tega?" bisiknya lirih. "Apa aku kurang bagimu?" Air matanya jatuh tanpa suara. Pada suatu pagi Minggu, ketika suaminya memutuskan untuk tidak jogging karena hujan deras, Adelia merasa lega sekaligus kecewa. Lega karena ia tidak perlu menahan perasaan saat melihat suaminya berbohong lagi, tapi kecewa karena tidak bisa melanjutkan penyelidikannya. Ia duduk di ruang tamu, memandangi buku catatannya. Barisan tulisan itu seperti saksi bisu dari runtuhnya kepercayaan yang selama ini ia bangun. Namun satu hal pasti, ia tidak lagi bisa berpura-pura buta. Jika suaminya pandai menjaga topeng keharmonisan, maka Adelia pun akan belajar menjadi pemain dalam sandiwara itu. Sementara ia terus menunggu waktu yang tepat untuk membuka semuanya. Hari-hari Adelia berubah menjadi pertempuran batin yang tak pernah reda. Sejak ia menyaksikan sendiri suaminya bertemu dengan perempuan misterius itu di taman, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Di satu sisi, ia ingin segera menuntut kejujuran. Namun di sisi lain, ia diliputi ketakutan. Takut kebenaran yang ia dengar akan lebih menyakitkan daripada dugaan. Setiap pagi, suara pintu rumah yang terbuka dan langkah kaki suaminya meninggalkan halaman membuat jantungnya mencelos. Adelia tahu, sebentar lagi pria itu akan bertemu perempuan itu lagi, bercengkrama dengan senyum hangat yang seharusnya hanya ia terima. Bagaimana kalau aku salah? Bagaimana kalau mereka hanya teman lama yang kebetulan bertemu? Pikir Adelia mencoba menenangkan diri. Namun kilas balik tatapan mata suaminya ketika menyambut perempuan itu selalu hadir. Tatapan yang terlalu lembut untuk sekadar pertemanan biasa. Malam-malam Adelia berubah panjang. Ia sering berbalik tubuh di atas ranjang, menatap punggung suaminya yang tertidur nyenyak. "Kenapa kamu bisa tidur tenang?" bisiknya getir. "Sementara aku terjaga setiap malam, dihantui bayanganmu bersama dia." Air matanya membasahi bantal, tetapi ia buru-buru mengusapnya jika suaminya bergerak. Ia tidak ingin ketahuan sedang menangis. Di dalam dirinya, dua suara terus berdebat. Suara pertama berkata, "Kamu harus mencari tahu sampai jelas. Jangan gegabah menuduh. Kalau kamu salah, rumah tangga ini bisa runtuh hanya karena prasangka." Suara kedua membalas, "Tapi bukti sudah jelas di depan mata. Dia berbohong. Del, dia sudah mengkhianatimu. Kamu mau sampai kapan pura-pura nggak tahu?" Pertarungan itu membuat kepalanya pusing. Di tempat kerja pun, Adelia tidak bisa fokus. Ia duduk di meja kantornya, menatap layar komputer dengan pikiran melayang jauh.
Beberapa kali rekan kerjanya menegur karena ia salah memasukkan data. "Del, kamu baik-baik aja? Mukamu pucat banget," tanya Rani, salah satu kolega dekatnya. Adelia tersenyum kaku. "Aku cuma kurang tidur." "Kurang tidur terus-terusan bisa bahaya. Loh, kamu harus jaga diri." Adelia hanya mengangguk. Ia tidak mungkin menceritakan masalah pribadinya di kantor. Namun dalam hati, ia merasa tubuhnya perlahan menyerah pada tekanan yang ia sembunyikan. Ketika berada di rumah, konflik batin itu semakin terasa. Suaminya tetap bersikap normal, terlalu normal. Malah, ia masih sering menggoda Adelia, membawakannya makanan favorit, atau menawarkan pijatan di bahu. Tapi bagi Adelia, semua itu hanya menambah luka. "Aku seperti hidup dengan orang asing," gumamnya suatu malam ketika sedang mencuci piring. "Dia di depanku, tapi rasanya jauh sekali." Tangannya bergetar, hampir menjatuhkan piring. Ia menutup mata, mencoba bernapas dalam-dalam. Pada suatu malam yang sunyi, Adelia menelpon Maya. Suaranya pecah begitu mendengar sapaan sahabatnya. "Aku nggak kuat, Mei. Rasanya tiap hari aku dihantui bayangan buruk. Aku lihat wajahnya, aku senyum, tapi dalam hati aku menjerit. Aku tidur di sampingnya, tapi seolah ada jurang di antara kami." Di seberang, Maya terdiam sejenak, lalu berkata lembut, "Del, kamu manusia. Wajar kalau kamu goyah. Kamu nggak harus selalu kuat. Tapi kamu harus tentuin, kamu mau terus begini atau mulai ambil langkah." "Aku takut, Mei. Aku takut kalau semua prasangkaku benar. Aku takut kehilangan dia." Maya menghela napas. Kadang kita harus berani memilih luka yang nyata daripada hidup dalam kebohongan yang indah. Kata-kata itu menusuk hati Adelia, tapi ia tahu sahabatnya benar. Hari-hari berikutnya, Adelia mulai merasakan dampak emosional yang lebih berat. Ia mudah tersulut emosi untuk hal-hal kecil. Ketika suaminya lupa menaruh kunci di tempat biasa, ia kesal berlebihan. Saat suaminya mengangkat telepon sambil tersenyum, hatinya langsung panas meski tidak mendengar isi percakapan. "Apa aku sudah berubah jadi orang gila?" tanyanya pada diri sendiri. Ia benci dengan perasaan curiga yang terus menghantuinya. Ia ingin percaya lagi, tapi bukti yang ia catat tidak bisa ia abaikan. Suatu pagi, ketika suaminya bersiap keluar jogging, Adelia duduk di meja makan dengan wajah tegang. "Kamu nggak bosan jogging tiap hari?" tanyanya tiba-tiba. Suaminya menoleh sambil tersenyum. "Enggak lah, justru bikin segar." "Kamu serius nggak mau ikut? Aku kan sering ngajak." Adelia menggeleng, menunduk agar air matanya tak terlihat. "Aku cuma heran aja. Kayaknya terlalu semangat, sampai nggak pernah libur." Suaminya mendekat, mencium keningnya. "Kan demi kesehatan juga, Del. Lagian kamu kan maunya aku hidup sehat." Adelia terdiam. Kata-kata itu seolah masuk akal, tapi baginya hanya kedok belaka. Ia memeluk dirinya sendiri begitu suaminya pergi, mencoba menenangkan gejolak di dadanya. Di dalam hati, Adelia tahu ia berada di persimpangan. Jika ia terus mendiamkan keadaan, maka batinnya akan terkikis sedikit demi sedikit. Tetapi jika ia memilih membuka mulut, ia harus siap dengan segala konsekuensinya. "Apakah aku siap mendengar pengakuannya?" pikir Adelia. "Apakah aku siap jika dia benar-benar memilih orang lain?" Pertanyaan itu terus menggema, membuatnya semakin resah. Malam itu, Adelia menatap buku catatan jogging yang semakin penuh. Barisan tulisan itu bukan sekadar catatan jadwal, melainkan cermin dari penderitaannya sendiri. "Aku tidak bisa terus begini," bisiknya. "Cepat atau lambat, aku harus tahu kebenarannya." Air matanya menetes di atas kertas, membuat tintanya sedikit luntur.
Namun meski hatinya semakin hancur, satu hal jelas, ia tidak lagi bisa berpura-pura. Adelia sudah berhari-hari menahan perasaan yang semakin menyesakan. Ia tahu tidak bisa terus hidup dalam pura-pura, tapi ia juga belum siap menuding tanpa bukti yang lebih jelas. Maka ia memilih cara tengah, bertanya dengan halus, mencari celah tanpa membuat suaminya curiga bahwa ia sebenarnya sudah menyelidiki. Pagi itu, ketika suaminya kembali dari jogging, Adelia sudah duduk di meja makan dengan secangkir teh hangat. Senyum kecil ia paksakan, meski jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. "Kok udah duduk manis dari pagi?" tanya suaminya sambil mengusap keringat di dahinya. "Aku lagi pengen sarapan bareng," jawab Adelia ringan. "Sekalian ngobrol." "Oh, bagus dong." Suaminya tampak senang. Ia lalu duduk setelah mandi sebentar, mengenakan kaos bersih. Mereka makan dalam diam sejenak. Adelia berusaha mencari waktu yang tepat untuk membuka percakapan. Tangannya gemetar memegang sendok, tapi ia berusaha menahannya. "Sayang," akhirnya ia bersuara pelan. "Aku perhatiin belakangan ini kamu rajin banget jogging. Aku senang sih, tapi ada yang beda." Suaminya berhenti mengunyah, menoleh dengan ekspresi bingung. "Beda gimana maksudnya?" "Ya, biasanya kamu nggak terlalu suka olahraga. Sekarang tiap hari, nggak pernah absen. Bahkan kadang sampai lebih lama dari biasanya." Adelia menatapnya lekat, mencoba membaca reaksinya. Suaminya tertawa kecil. "Kan aku udah bilang, aku pengen hidup sehat. Aku nggak mau sakit-sakitan. Bukannya kamu juga yang sering khawatir aku jarang olahraga?" Jawaban itu terdengar masuk akal, tapi terlalu cepat, seolah sudah disiapkan. Adelia meneguk tehnya, menahan diri agar tidak terlalu menekan. "Iya, aku ngerti. Cuma aku penasaran aja. Kamu jogging sendirian terus? Nggak ada teman kantor, tetangga, atau siapa gitu?" Suaminya menoleh sebentar, lalu menggeleng. "Nggak ada. Aku suka sendiri. Jadi bisa mikir, bisa tenang." "Oh gitu." Adelia berusaha menahan ekspresi kecewa. Padahal ia tahu, di taman itu ada seseorang yang selalu menunggu. Hari berganti malam. Adelia mencoba lagi, kali ini dengan pendekatan berbeda. Mereka sedang duduk di ruang keluarga, menonton acara televisi yang suaminya suka. "Sayang," ucap Adelia sambil pura-pura santai. "Aku kepikiran, gimana kalau besok aku ikut jogging bareng kamu? Kayaknya seru juga." Suaminya spontan menoleh, ekspresinya berubah sesaat, kaget bercampur panik. Namun dengan cepat ia tersenyum. "Kamu jogging? Kamu kan gak suka bangun pagi." "Aku bisa usahain kalau emang niat," jawab Adelia dengan nada datar. Suaminya terdiam sejenak, lalu mengelus kepala istrinya lembut. "Aku nggak tega kalau kamu maksa. Nanti kamu malah kecapean. Lagian, aku lari lumayan jauh. Takutnya kamu nggak kuat. Tapi kalau aku mau coba, kenapa nggak?" Suaminya tertawa kecil, tapi matanya tidak ikut tertawa. "Nanti aja kalau kamu udah siap. Untuk sekarang, biar aku dulu. Kamu istirahat aja di rumah." Adelia hanya tersenyum tipis. Ia tahu, itu alasan untuk menghindar. Malam itu, ketika suaminya sudah tidur, Adelia terjaga dalam gelap. Kata-kata yang ia dengar sepanjang hari berputar di kepalanya. "Sendiri. Tenang. Nggak tega kalau aku ikut." Semua alasan itu baginya terasa rapuh, seperti dinding tipis yang menutupi sesuatu. Ia menggenggam erat selimut, menahan isak tangis yang nyaris pecah. "Kenapa kamu nggak jujur sama aku?" bisiknya. Keesokan harinya, Adelia mencoba lagi. Kali ini dengan nada yang lebih lembut. Saat mereka sarapan bersama, ia menatap suaminya dan berkata,
Aku senang banget kamu jadi lebih perhatian akhir-akhir ini. Tapi kadang aku ngerasa, kamu kayak menyembunyikan sesuatu. Aku salah. Ya. Suaminya berhenti mengaduk kopi, menoleh dengan wajah sedikit terkejut. Menyembunyikan sesuatu? Maksud kamu apa? Aku nggak tahu. Cuma perasaan aja. Kamu sering keluar, lebih lama jogging, terus kadang kelihatan sibuk sendiri. Suaminya tertawa, tapi tawanya kaku. Del, jangan mikir yang aneh-aneh. Aku nggak nyembunyiin apa-apa. Aku cuma lagi pengen jaga kesehatan. Itu aja. Adelia menatapnya dalam-dalam. Aku cuma nggak mau ada rahasia di antara kita. Kamu tahu aku gampang cemas. Suaminya meraih tangannya, menggenggam erat. Nggak ada rahasia. Sayang, kamu percaya aku, kan? Adelia tersenyum samar, meski hatinya menjerit. Ia mengangguk, padahal kepercayaannya semakin rapuh. Sepanjang hari, pertanyaan itu terus bergema di kepalanya. Kenapa dia begitu ngotot menghindari kalau aku ingin ikut? Jika benar hanya jogging, seharusnya ia senang punya teman, apalagi istrinya sendiri. Tetapi suaminya selalu punya alasan, selalu punya cara mengelak. Adelia semakin yakin, ada sesuatu yang disembunyikan. Dan meski ia sudah mencoba bertanya dengan halus, jawabannya hanya semakin membuat hatinya sakit. Malam itu, setelah memastikan suaminya tertidur, Adelia membuka kembali catatannya. Ia menambahkan kalimat singkat di bawah daftar rute dan jam. Bertanya 3 kali. Jawabannya selalu sama, menghindar. Ia menutup buku itu dengan gemetar. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. Ia tahu, ia tidak bisa lagi mengandalkan kata-kata suaminya. Jika ingin kebenaran, ia harus mencarinya sendiri. Hari-hari berikutnya terasa lebih berat bagi Adelia. Pertanyaan yang menggantung dari percakapan sebelumnya terus mengusik pikirannya. Ia sudah mencoba bertanya dengan halus, tapi jawaban suaminya hanya berupa pengelakan manis yang semakin membuat hatinya tidak tenang. Ia tahu, waktunya mencari bukti nyata, bukan sekadar perasaan atau firasat. Pagi itu, Adelia sengaja bangun lebih awal. Saat suaminya keluar rumah dengan pakaian jogging, ia hanya melambaikan tangan sambil tersenyum. Hati-hati, ya. Suaminya membalas dengan ciuman di kening, lalu melangkah pergi. Begitu pintu tertutup, Adelia cepat-cepat mengambil jaket, tas kecil, dan mengikuti dari kejauhan. Ia berjalan pelan, menjaga jarak cukup jauh agar tidak ketahuan. Jantungnya berdegup kencang, seolah-olah ia sedang melakukan sesuatu yang terlarang. Sekitar 15 menit, suaminya sampai di taman kota. Adelia berhenti di balik pepohonan. Matanya tak lepas dari sosok pria itu. Ia pura-pura duduk di bangku seberang sambil memainkan ponsel, padahal sebenarnya ia hanya mengawasi. Di sana, ia melihat sesuatu yang selama ini hanya ia bayangkan. Seorang perempuan sudah duduk menunggu di bangku taman, mengenakan pakaian olahraga juga. Wajahnya tidak begitu jelas dari jauh, tapi Adelia bisa melihat betapa akrabnya suaminya menghampiri. Senyum pria itu mengembang, senyum yang belakangan jarang ia dapatkan di rumah. Mereka berdua mulai berjalan beriringan, kadang tertawa kecil, sesekali berbicara sambil menoleh satu sama lain. Itu bukan sekadar jogging. Ada keintiman yang tak bisa disembunyikan. Adelia merasa darahnya mendidih. Tangannya gemetar. Wajahnya memanas. Ia ingin segera berlari dan menegur mereka berdua. Namun kakinya terpaku. Ia hanya bisa menatap dari jauh. Dadanya sesak. Setelah 1 jam, mereka kembali duduk sebentar di bangku taman, masih berbincang sambil tersenyum. Lalu suaminya berpamitan, berlari ke arah lain. Perempuan itu tetap duduk, memainkan ponselnya. Adelia menunduk, menyembunyikan wajah. Hatinya hancur, tapi pikirannya masih waras.
Aku nggak boleh gegabah. Aku harus punya bukti yang lebih jelas. Dengan tangan gemetar, ia mengeluarkan ponselnya dan diam-diam mengambil beberapa foto dari kejauhan. Klik, klik, klik. Gambar itu buram, tapi cukup jelas memperlihatkan suaminya bersama seorang perempuan. Hari itu, Adelia pulang dengan tubuh lemas. Setibanya di rumah, ia langsung mengunci diri di kamar dan menangis sejadi-jadinya. Foto-foto itu ia buka berulang kali. Setiap kali melihat senyum suaminya yang begitu tulus pada perempuan lain, hatinya tercabik-cabik. Kenapa harus ada orang ketiga? Apa salahku sampai dia mencari kebahagiaan di luar rumah ini? Malamnya, ketika suaminya pulang kerja, Adelia berusaha bersikap biasa. Mereka makan malam bersama, bercakap-cakap seperti biasa. Suaminya bahkan memuji masakan Adelia. Enak banget. Del, kamu jago banget bikin sup ini, katanya dengan senyum tulus. Adelia hanya mengangguk, menahan air mata. Senyum itu sama persis dengan yang kamu kasih ke dia tadi pagi. Beberapa hari berikutnya, Adelia semakin sering mengamati. Ia mencatat jam, rute, bahkan siapa saja yang ada di sekitar taman. Polanya jelas. Setiap 2 hari sekali, suaminya jogging dengan perempuan itu. Kadang mereka hanya berbincang di bangku taman, kadang berlari bersama. Tidak pernah terlihat bersentuhan lebih dari sekadar gestur ringan, tapi keintiman itu jelas terbaca. Adelia semakin yakin, ini bukan kebetulan. Suatu sore, Adelia kembali membicarakan hal-hal kecil dengan Maya lewat telepon. Maya, aku udah lihat sendiri. Dia jogging bareng perempuan lain. Suaranya bergetar menahan tangis. Ya Tuhan, kamu serius, Del? Aku punya fotonya. Tapi, aku nggak tahu harus apa. Del, ini bukti awal. Kamu nggak boleh diam aja. Kalau kamu terus pura-pura, kamu yang hancur sendiri. Aku tahu, tapi aku masih butuh waktu. Aku nggak siap kalau harus langsung konfrontasi. Maya terdiam sejenak, lalu berkata lembut, kalau gitu, kumpulin semua bukti yang kamu bisa. Jangan kasih dia alasan buat ngeles. Adelia mengangguk, meski Maya tak bisa melihat. Iya. Aku akan lakukan itu. Malam itu, sebelum tidur, Adelia menulis panjang di buku catatannya. Hari ini aku lihat dengan mata kepalaku sendiri. Dia bersama seorang perempuan di taman. Mereka tertawa, berjalan, berbincang, seperti sepasang kekasih yang sedang jatuh cinta. Hatiku hancur, tapi aku harus kuat. Aku tidak boleh gegabah. Aku akan kumpulkan bukti lebih banyak sampai dia tidak bisa lagi berbohong. Ia menutup buku itu dengan tangan gemetar. Dalam hatinya, cinta dan luka bertabrakan. Ia masih mencintai suaminya. Tapi bagaimana bisa memaafkan jika pengkhianatan itu nyata? Namun satu hal pasti, kini Adelia tidak lagi hanya berpegang pada firasat. Ia sudah memiliki bukti awal. Dan dari sinilah jalan menuju kebenaran yang lebih pahit akan terbuka. Sejak hari ia mengambil foto suaminya dengan perempuan itu, hidup Adelia berubah menjadi pergulatan batin tanpa henti. Siang malam, pikirannya terbelah 2. Haruskah aku langsung menegur? Menanyakan secara terang-terangan? Atau haruskah aku menunggu, mengumpulkan bukti lebih banyak agar dia tidak bisa mengelak? Keduanya terasa menyakitkan, dan Adelia terjebak di tengahnya. Pagi itu, saat menyajikan sarapan, ia menatap suaminya yang tengah sibuk mengaduk kopi. Wajah pria itu tenang, seolah tidak ada yang disembunyikan. Sayang, nanti pulang jam berapa? Tanya Adelia, berusaha terdengar biasa. Kayaknya agak telat. Ada rapat sama klien. Kamu nggak usah nunggu. Ya. Jawab suaminya sambil tersenyum. Kalimat sederhana itu saja membuat dada Adelia sesak. Benarkah rapat? Atau ada janji lain?
Ia ingin sekali melemparkan pertanyaan menusuk. Siapa perempuan itu? Kenapa kamu bohong? Tapi mulutnya terkunci. Ia takut kalau pertanyaan itu justru membuat semuanya runtuh terlalu cepat. Siang hari, Adelia pergi menemui Maya di sebuah kafe kecil. Aku bener-bener nggak tahu harus gimana. Mei, keluh Adelia. Suaranya lirih. Aku pengen banget langsung ngomong. Tapi, aku takut. Kalau ternyata aku salah, kalau fotonya nggak cukup jadi bukti. Maya menghela napas panjang. Del, aku ngerti perasaan kamu. Tapi kamu juga harus mikir realistis. Kalau kamu konfrontasi tanpa persiapan, bisa aja dia putar balik nyalahin kamu. Bilang kamu terlalu curiga, nggak percaya sama dia. Itu dia yang aku takutin. Adelia menunduk, memainkan sendok di cangkir kopinya. Kalau menurutku, kumpulin bukti lebih banyak. Tapi kamu juga jangan lama-lama pura-pura nggak tahu. Nanti kamu yang makin hancur sendiri. Adelia mengangguk pelan. Aku cuma takut kehilangan dia. Mei, sekalipun dia salah, aku masih cinta sama dia. Maya menggenggam tangan sahabatnya. Cinta itu nggak cukup kalau nggak ada kejujuran. Del. Malamnya, saat suaminya pulang, Adelia menyambut seperti biasa. Ia masih memasak makan malam, masih tersenyum, masih mendengarkan cerita ringan tentang pekerjaan. Tapi hatinya menjerit. Setiap kali suaminya menatap dengan hangat, ia teringat tatapan yang sama pagi itu di taman untuk perempuan lain. Adelia masuk ke kamar mandi, menyalakan keran, dan membiarkan air mengalir menutupi suara isaknya. Kenapa harus aku yang ada di posisi ini? Tuhan, bisiknya lirih. Hari-hari berikutnya, Adelia mencoba menjalani perannya seperti biasa, tapi rasa curiga menempel bagai bayangan. Ia kembali mengikuti suaminya beberapa kali. Dan benar, pola itu berulang. Setiap 2 atau 3 hari, ada momen bersama perempuan itu. Kadang mereka hanya ngobrol sebentar. Kadang berlari bersama. Sesekali ia melihat suaminya menepuk pundak perempuan itu. Gestur sederhana tapi menyakitkan untuk seorang istri. Adelia menambah foto-foto baru ke ponselnya, mempertebal bukti di buku catatannya. Namun setiap bukti yang ia simpan, rasa sakitnya justru makin berat. Pada suatu malam, ia duduk di ruang tamu sendirian. Lampu temaram membuat bayangan tubuhnya memanjang di lantai. Ia membuka album ponselnya, menatap foto-foto itu satu persatu. Sampai kapan aku harus nunggu? Gumamnya. Air matanya jatuh, membasahi layar ponsel. Kalau aku diam, aku jadi pengecut. Tapi kalau aku bicara sekarang, apa aku siap dengan jawabannya? Bayangan percakapan konfrontasi terus berputar di kepalanya. Ia membayangkan suaminya menyangkal, membayangkan ia dituduh berlebihan, membayangkan pertengkaran hebat. Tapi ia juga membayangkan kemungkinan paling buruk. Suaminya mengaku, dan semua itu berarti pengkhianatan yang nyata. Esoknya, Adelia berdiri di depan cermin kamar. Ia menatap wajahnya sendiri, mata bengkak, senyum yang hilang. Del, ia bicara pada dirinya sendiri. Kamu harus kuat. Kamu nggak boleh cuma jadi penonton dalam rumah tanggamu sendiri. Ia menarik napas panjang, lalu menulis di buku catatan. Aku di persimpangan, antara menunggu atau bicara sekarang. Aku tahu waktunya semakin dekat. Aku harus siap menghadapi apapun. Suaminya tidak tahu bahwa istrinya sudah menyimpan segunung luka. Mereka masih makan bersama, masih tidur dalam satu ranjang. Tapi di antara mereka, ada tembok tak kasat mata yang semakin tinggi. Adelia tahu, ia tidak bisa terus begini. Ia harus memilih jalan, menegur sekarang dengan risiko kehilangan, atau menunggu hingga semua rahasia terbongkar dengan bukti yang tak bisa disangkal. Dan malam itu, ia berdoa lirih sebelum tidur. Tuhan, beri aku kekuatan.
Jangan biarkan aku hancur sebelum aku menemukan kebenaran. Hari-hari setelah dilema batin itu, Adelia semakin waspada. Ia sadar, ia tidak bisa selamanya terjebak dalam keraguan. Satu-satunya jalan keluar adalah menemukan kebenaran yang tak terbantahkan. Maka, pagi itu, untuk pertama kalinya ia memberanikan diri mengambil langkah yang lebih nekat. Saat suaminya sedang mandi setelah jogging, Adelia meraih ponselnya yang tergeletak di meja kamar. Tangannya gemetar, jantung berdegup kencang. Ia tahu ini salah, melanggar privasi. Tapi ia juga tahu, rasa curiganya sudah terlalu dalam untuk diabaikan. Dengan jari dingin, ia mencoba menekan tombol pola kunci layar. Sekali, salah. 2 kali, salah lagi. Di percobaan ketiga, ia berhasil. Layar terbuka. Adelia langsung menuju aplikasi pesan. Ia scroll cepat. Matanya menelusuri satu persatu percakapan. Grup kantor, keluarga, rekan lama. Semua terlihat normal. Namun, di bagian bawah, ia melihat sebuah kontak tersimpan hanya dengan huruf inisial R. Tangannya bergetar saat membukanya. Dan di sanalah, kata-kata itu menghantamnya seperti pisau. R. Besok jadi ketemu di taman? Aku rindu lari bareng. Suami. Iya, aku juga. Rasanya lebih semangat kalau ada kamu. R. Hahaha, jangan sampai ketahuan istrimu ya. Suami. Tenang aja. Dia nggak curiga kok. Adelia menutup mulutnya, menahan teriakan. Air mata jatuh deras tanpa bisa ditahan. Tubuhnya gemetar, seakan semua energi hilang dalam sekejap. Suaminya keluar dari kamar mandi beberapa menit kemudian, masih mengelap rambut dengan handuk. Adelia buru-buru mengunci kembali ponsel dan meletakkannya di meja, berpura-pura sibuk melipat pakaian. Sayang, kamu udah siapin sarapan? Aku agak lapar nih habis lari, ucapnya ringan. Adelia menoleh, tersenyum kaku. Iya, udah aku siapin di meja makan. Suaminya tidak menyadari bahwa istrinya baru saja menemukan rahasia besar yang ia sembunyikan. Hari itu, Adelia berusaha tetap tenang, tapi pikirannya tidak berhenti berputar. Dia bohong. Dia benar-benar bohong selama ini. Semua kecurigaan, semua luka, kini memiliki bentuk nyata. Percakapan itu bukan lagi sekadar firasat, bukan hanya foto samar, tapi kata-kata yang jelas, tak bisa dipungkiri. Sore harinya, Adelia duduk di kamar sendirian. Buku catatannya terbuka di meja. Dengan tangan bergetar, ia menulis. Hari ini aku menemukan percakapan mereka. Ternyata benar. Selama ini dia menyembunyikan hubungan dengan perempuan bernama R. Mereka saling merindu, saling memberi semangat. Dan yang paling menyakitkan, dia bilang aku nggak curiga sama sekali. Seolah aku hanya istri bodoh yang tak tahu apa-apa. Air mata menodai halaman itu. Apa aku masih bisa menyebut ini rumah tangga? Malamnya, Adelia kembali menelepon Maya. Suaranya bergetar saat bercerita. Maya, aku lihat isi chat mereka. Dia nyebut perempuan itu R. Mereka janjian. Mereka saling rindu. Di seberang, Maya terdiam lama. Ya Tuhan, Del, jadi benar semua firasat kamu. Aku benar-benar hancur. Mei, tapi di satu sisi, aku merasa lega. Aku nggak gila. Aku nggak salah menuduh. Del, kamu udah punya bukti yang jelas sekarang. Pertanyaannya, kapan kamu siap konfrontasi? Adelia menarik napas panjang. Itu dia. Aku masih belum kuat. Tapi aku tahu aku nggak bisa diam lagi. Aku harus rencanain semuanya. Malam itu juga, Adelia mulai menyusun rencana di kepalanya.
Ia tidak mau lagi hanya jadi penonton. Pertama, ia memutuskan untuk terus mengumpulkan bukti tambahan, foto lebih jelas, mungkin rekaman percakapan, atau apapun yang bisa menguatkan posisinya. Kedua, ia akan menunggu momen yang tepat untuk konfrontasi. Bukan saat suaminya sedang buru-buru, bukan saat emosinya sedang meledak, tapi di waktu yang membuatnya tak bisa lagi mengelak. Ketiga, ia harus mempersiapkan diri pada segala kemungkinan, termasuk kemungkinan paling buruk. Pernikahan ini berakhir. Beberapa hari kemudian, saat mengikuti lagi dari jauh, Adelia berhasil mengambil foto yang lebih jelas. Kali ini, suaminya dan R duduk berdampingan di bangku taman, tertawa lepas. Tangannya hampir menyentuh tangan perempuan itu. Klik, klik. Adelia menyimpan foto itu, lalu pulang dengan hati penuh luka tapi juga tekad. Aku sudah punya cukup bukti. Tinggal waktunya bicara. Namun, meski rencana sudah tersusun, hatinya masih berperang. Di satu sisi, ia merasa marah, dikhianati, dikecewakan. Di sisi lain, cintanya pada suami masih ada, masih mengikat, meski sudah penuh duri. Adelia sering menangis diam-diam di kamar mandi, merendam wajah dengan air dingin agar suaminya tidak sadar. Kadang ia bahkan berharap semua ini hanya mimpi buruk yang akan hilang saat ia bangun. Tapi bukti-bukti itu terlalu nyata untuk diabaikan. Suatu malam, ia duduk di ranjang sambil menatap suaminya yang tertidur pulas di sampingnya. Wajah pria itu begitu tenang, seolah tak pernah menyakiti siapapun. Adelia mengusap pipinya dengan hati-hati. Air mata jatuh tanpa suara. "Kenapa kamu tega, Mas?" bisiknya lirih. Di hatinya, sudah tidak ada lagi jalan kembali. Konfrontasi itu akan datang. Dan saat itu tiba, tidak akan ada lagi kebohongan yang bisa menutupinya. Sejak Adelia menemukan bukti jelas perselingkuhan itu, sikapnya di rumah berubah tanpa ia sadari. Ia masih berusaha tersenyum, masih menyiapkan sarapan, masih menanyakan kabar pekerjaan, tapi ada sesuatu yang berbeda. Matanya tidak lagi menatap suaminya dengan hangat seperti dulu. Senyumnya terasa kaku, geraknya serba hati-hati. Dan perubahan kecil itu, meski samar, mulai ditangkap oleh suaminya. Pagi itu, saat mereka duduk di meja makan, suaminya menatap Adelia lebih lama dari biasanya. "Kamu baik-baik aja, Del? Belakangan ini kamu kelihatan agak dingin." Pertanyaan itu membuat dada Adelia berdegup keras. Ia buru-buru menunduk, berpura-pura sibuk mengaduk teh. "Enggak kok, aku cuma lagi capek kerjaan rumah. Mungkin butuh liburan," jawabnya singkat. Suaminya mengangguk, tapi sorot matanya tajam, seakan mencoba membaca apa yang tersembunyi di balik wajah istrinya. Hari-hari berikutnya, kecurigaan itu makin terasa. Ketika Adelia menyimpan ponselnya dengan cepat, suaminya sempat melirik tajam. Saat ia pulang lebih lama dari biasanya, suaminya bertanya lebih detail. "Kamu habis dari mana? Sama siapa?" Ironis. Orang yang menyimpan rahasia justru mulai takut rahasianya terbongkar. Adelia semakin berhati-hati. Ia memastikan semua catatan dan foto bukti tersimpan di tempat aman, bahkan mulai mengirim beberapa file ke email pribadinya agar tidak hilang kalau ponselnya diperiksa. Suatu malam, ketika Adelia sedang menyiapkan baju di kamar, suaminya tiba-tiba masuk tanpa suara. "Del," panggilnya pelan. Adelia terkejut sedikit, lalu menoleh. "Iya, Mas." Suaminya mendekat, menatap matanya dalam. "Kamu sembunyiin sesuatu dari aku?" Pertanyaan itu menusuk jantung Adelia. Sesaat, ia ingin menangis, ingin berteriak, "Ya, aku tahu kamu selingkuh." Tapi ia menahan diri. Dengan suara setenang mungkin, ia menjawab, "Enggak, aku enggak sembunyiin apa-apa." Suaminya menatap lama, seolah mencari celah kebohongan.
Lalu ia hanya menghela napas, menepuk pundak istrinya, dan keluar kamar. Namun Adelia tahu, tembok rahasia itu sudah mulai retak. Keesokan harinya, Adelia merasakan perubahan pada suaminya. Ia jadi lebih hati-hati pulang, lebih sering memeriksa ponselnya, bahkan terkadang mengganti posisi kunci pola. Dan anehnya, ia juga jadi lebih mesra. Tiba-tiba sering memuji masakan, lebih rajin membantu pekerjaan rumah, bahkan sekali waktu membelikan bunga untuk Adelia. "Ini buat kamu, sayang. Aku sadar mungkin belakangan kurang perhatian," katanya sambil menyodorkan buket mawar. Adelia menerima bunga itu dengan senyum samar. Hatinya justru makin hancur. Ia tahu semua perhatian mendadak itu bukan karena cinta, tapi karena rasa takut rahasianya terbongkar. Malamnya, Adelia kembali bercerita pada Maya lewat telepon. "Mei, aku rasa dia mulai curiga. Dia nanya-nanya terus. Bahkan tadi tiba-tiba beliin bunga. Hati-hati, Del. Itu tandanya dia lagi jaga-jaga. Bisa aja dia udah sadar kamu tahu sesuatu. Kamu harus lebih kuat." "Aku takut, Mei. Takut kalau dia jadi defensif, atau malah marah besar kalau aku konfrontasi. Del, justru sekarang kamu jangan mundur. Dia udah mulai goyah. Kamu yang harus kendaliin keadaan." Adelia menggenggam ponselnya erat. Kata-kata Maya benar. Ia tidak boleh melemah sekarang. Hari-hari berikutnya, ketegangan di rumah semakin terasa. Suaminya lebih sering memperhatikan gerak-gerik Adelia, seakan takut ada yang mencurigakan. "Kenapa kamu sering keluar belakangan ini? Ketemu siapa?" tanya suaminya suatu sore. Adelia menoleh, mencoba tersenyum. "Aku cuma jalan sama Maya." "Emangnya kenapa?" Suaminya mengangguk pelan, tapi sorot matanya penuh waspada. "Dia memang sudah curiga," pikir Adelia. "Tapi aku nggak akan kalah. Aku harus tetap tenang sampai waktunya tiba." Malam itu, Adelia duduk di kamar sambil menatap foto-foto bukti di ponselnya. Foto mereka berdua di taman. Tangannya hampir bersentuhan. Chat yang menyebut kata rindu. Semua itu sudah cukup untuk sebuah konfrontasi. Namun ada hal lain yang harus ia pikirkan. Bagaimana cara melakukannya? Apakah ia akan memperlihatkan bukti itu langsung di meja makan? Atau menunggu sampai ada momen yang lebih dramatis, agar suaminya tidak bisa kabur? Skenario demi skenario berputar di kepalanya. Tengah malam, saat suaminya tertidur, Adelia memandang wajahnya yang tenang. Ia merasa seolah sedang hidup dengan dua orang yang berbeda. Lelaki penyayang yang dulu ia kenal, dan pria penuh rahasia yang kini tidur di sampingnya. Air mata jatuh, membasahi bantal. "Besok atau lusa, aku harus siap," bisiknya. Di sisi lain, suaminya yang tampak pulas ternyata tidak benar-benar tidur. Matanya sedikit terbuka, menatap ke arah istrinya yang terisak. Hatinya gelisah. Ia tahu sesuatu tidak beres. Ia tahu tembok kebohongan yang ia bangun mulai retak. Dan dalam hati kecilnya, ia mulai bertanya-tanya, apakah Adelia sudah tahu semuanya? Hari itu terasa lebih berat dari biasanya. Sejak pagi, Adelia sudah mantap dalam hatinya. Malam ini aku harus bicara. Ia tidak sanggup lagi menjalani hari dengan pura-pura, dengan senyum yang hanya topeng, dengan hati yang terus berdarah. Sepanjang siang, ia mempersiapkan diri. Ia menyiapkan bukti di ponselnya, menulis poin-poin di buku catatan kecil, seolah sedang menyiapkan naskah untuk menghadapi sebuah persidangan. "Kalau aku nggak tegas, dia bisa muter balik nyalahin aku," gumamnya di depan cermin. "Aku harus kuat." Sore menjelang malam, suaminya pulang. Seperti biasa, ia membawa senyum, mencoba tampak normal. "Del, aku beli martabak buat kita. Yuk makan bareng." Adelia menerima kotak martabak itu dengan tangan dingin. "Makasih."
Mas. Mereka makan bersama di meja makan. Obrolan kecil muncul, tapi Adelia lebih banyak diam. Suaminya sesekali melirik, seakan membaca suasana hati istrinya. Setelah selesai, Adelia membereskan meja, lalu berkata pelan, "Mas, aku pengen ngomong." Suaminya berhenti, menatap heran. "Ngomong apa?" Adelia menarik napas panjang. "Kita ke ruang tamu aja. Aku nggak mau ada yang ganggu." Ruang tamu malam itu terasa dingin meski AC dimatikan. Hanya lampu utama yang menyala, membuat suasana tegang. Adelia duduk tegak, sementara suaminya bersandar di sofa dengan ekspresi penuh tanda tanya. "Ada apa, Del? Kamu bikin aku penasaran aja." Adelia menatap mata suaminya dalam-dalam. "Aku mau tanya. Jawab jujur. Mas, kamu beneran jogging tiap pagi itu buat sehat? Atau buat ketemu orang lain?" Suaminya terdiam. Ekspresinya kaget, tapi cepat sekali berubah jadi tenang. Ia tersenyum miring. "Maksud kamu apa?" "Ya jelas aku jogging beneran." Adelia tidak bergeming. Ia membuka ponselnya, memperlihatkan foto pertama. Suaminya duduk di bangku taman bersama perempuan itu. Wajah suaminya kaku. "Masih mau bilang jogging?" Suara Adelia bergetar, tapi tatapannya tajam. Keheningan menyesakkan memenuhi ruangan. Suaminya berusaha tersenyum, meski jelas terlihat gugup. "Del, kamu salah paham. Itu cuma teman." "Teman?" Adelia langsung menyela. Ia menunjukkan foto berikutnya. Perempuan itu menatap mesra. Tangan suaminya hampir menyentuh. Teman yang lari pagi bareng, duduk bareng, saling tatap kayak gitu. Suaranya meninggi. Suaminya menelan ludah. "Aku bisa jelasin." "Jelasin apa lagi, Mas?" Adelia akhirnya meledak. "Selama ini aku diam, pura-pura nggak tahu. Aku biarin kamu main drama setiap pagi. Tapi aku bukan orang bodoh. Aku tahu kamu bohong. Kamu pikir aku nggak bisa lihat?" Air mata mengalir deras di pipinya, tapi ia tak menghapusnya. Suaminya terdiam, wajahnya pucat. Ia membuka mulut, lalu menutup lagi. Akhirnya, ia berkata pelan, "Del, aku salah. Aku ngaku." Kata-kata itu membuat dunia Adelia runtuh seketika. Meski ia sudah menduga jawabannya, mendengar pengakuan langsung dari bibir suaminya jauh lebih menyakitkan daripada sekadar bukti. "Kenapa, Mas?" Tangis Adelia pecah. "Kurang apa aku sebagai istri? Aku jagain rumah, aku temenin kamu, aku percaya sama kamu. Tapi kamu tega selingkuh di belakang aku, cuma dengan alasan jogging." Suaminya menunduk. Suara lirih keluar di sela napas berat. Aku nggak tahu kenapa. Aku ngerasa ada yang hilang. Aku nyari sesuatu yang bikin aku merasa hidup lagi. Tapi itu salah. Aku tahu itu salah." Adelia memelototinya. "Jadi aku nggak cukup bikin kamu merasa hidup?" Suaminya mendekat, mencoba menggenggam tangannya. "Del, tolong dengerin aku. Perempuan itu nggak ada artinya. Aku cuma kebawa suasana. Aku nyesel. Aku janji nggak akan ketemu dia lagi." Adelia menepis tangannya kasar. "Janji? Setelah semua kebohongan yang kamu bilang? Kamu pikir janji kamu masih ada harganya buat aku?" Keheningan panjang kembali melingkupi ruangan. Hanya suara isak Adelia yang terdengar. Suaminya akhirnya bersuara lirih. "Aku minta maaf. Aku salah besar. Tapi tolong jangan ninggalin aku. Del, aku butuh kamu." Adelia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Air matanya tak terbendung. Ia merasa hancur, antara cinta yang masih ada dan luka yang terlalu dalam. "Aku nggak tahu harus apa, Mas.
Suaranya parau. Aku nggak tahu apakah aku bisa percaya lagi sama kamu. Malam itu, mereka tidak tidur di kamar yang sama. Suaminya memilih berbaring di sofa ruang tamu, sementara Adelia mengunci diri di kamar. Adelia berbaring dengan mata bengkak, tatapan kosong ke langit-langit. Pengakuan itu sudah keluar, tapi justru membuat hatinya semakin kacau. Cinta dan pengkhianatan kini berdiri berdampingan di dalam dirinya. Dan ia tahu, apapun keputusannya nanti, hidupnya tidak akan pernah sama lagi. Malam konfrontasi itu meninggalkan jejak yang dalam. Pagi harinya, mata Adelia bengkak, tubuhnya lemas, seolah semua energi tersedot habis untuk menahan emosi semalam. Ia menatap suaminya yang masih terlelap di sofa ruang tamu. Wajahnya terlihat lelah. Namun bagi Adelia, bayangan perselingkuhan itu terus menempel, menghancurkan semua citra lelaki yang dulu ia cintai tanpa syarat. Dengan langkah pelan, ia masuk ke dapur, membuat secangkir teh hangat. Tangan gemetar saat menuang air panas. Pikirannya bercampur aduk, antara cinta, marah, benci, dan rindu. Sepanjang hari itu, rumah terasa dingin. Mereka jarang bicara. Hanya kalimat pendek seperti, "Mau makan?" atau "Aku keluar bentar," yang terdengar. Namun di balik diam itu, hati Adelia terus bergemuruh. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus membuat keputusan, bertahan atau pergi. Sore hari, Maya datang setelah mendengar kabar konfrontasi. "Del," Maya langsung memeluk sahabatnya yang masih berwajah sembab. "Aku dengar suamimu ngaku semalam." Adelia mengangguk lemah. "Iya, Mei. Dia ngaku. Tapi sekarang aku yang bingung. Aku masih sayang, tapi luka ini terlalu sakit." Maya menatapnya penuh empati. "Aku ngerti. Tapi kamu harus pikirin dirimu dulu. Jangan cuma karena cinta kamu mengorbankan harga dirimu. Kalau kamu terus bertahan tanpa kepastian, kamu yang hancur." "Aku cuma takut, Mei. Takut kalau aku pergi, hidupku kosong. Tapi kalau aku bertahan, aku nggak yakin bisa percaya lagi sama dia." Maya menggenggam tangan Adelia erat. "Keputusan emang di tanganmu. Tapi apapun itu, harus kamu ambil dengan sadar, bukan karena takut sendirian." Malamnya, setelah Maya pulang, Adelia duduk sendiri di kamar. Ia membuka album foto lama, perjalanan bulan madu mereka, ulang tahun pernikahan, momen kecil yang dulu membuatnya bahagia. Air mata kembali jatuh. Semua kenangan itu, apa sekarang jadi sia-sia? Pintu kamar diketuk pelan. "Del, boleh aku masuk?" Suara suaminya terdengar hati-hati. Adelia tidak menjawab, tapi pintu terbuka. Suaminya masuk, duduk di kursi dekat ranjang. "Del, aku tahu aku udah bikin kamu hancur. Aku nggak punya alasan. Aku salah besar." Suaranya bergetar, matanya basah. "Tapi aku minta satu kesempatan. Satu aja. Biar aku buktiin kalau aku masih bisa jadi suami yang kamu percaya." Adelia menatapnya dengan tatapan penuh luka. "Kesempatan? Setelah kamu hancurin hatiku? Setelah semua kebohongan? Mas, aku bahkan gak tahu siapa kamu sekarang." Suaminya menunduk. "Aku ngerti kalau kamu benci aku. Tapi aku janji, aku akan berubah. Aku akan putus semua kontak sama dia. Aku akan hapus nomornya. Aku bahkan siap pindah rumah kalau perlu. Asal kamu gak ninggalin aku." Adelia terdiam lama. Hatinya bimbang. Bagian dari dirinya ingin berteriak, "Tidak, aku tidak bisa memaafkanmu." Tapi bagian lain masih mengingat cinta yang mereka bangun selama bertahun-tahun. "Aku butuh waktu, Mas." Akhirnya ia berbisik. "Aku nggak bisa ambil keputusan sekarang." Suaminya mengangguk cepat, seolah memegang harapan tipis.
Aku akan tunggu. Aku janji akan buktiin. Hari-hari berikutnya menjadi ujian berat. Suaminya benar-benar berubah. Ia berhenti jogging, lebih banyak di rumah, rajin membantu, dan berusaha menunjukkan perhatian. Namun bagi Adelia, luka itu tidak mudah sembuh. Setiap kali melihat wajah suaminya, ia masih teringat foto-foto di taman, chat mesra, dan kebohongan yang dibangun berbulan-bulan. Dalam diam, ia terus menimbang, apakah cinta mampu menambal luka sebesar ini? Suatu malam, Adelia menulis di buku catatannya, "Aku harus memilih. Jika aku bertahan, aku harus siap untuk memberi maaf, bukan hanya sekadar melupakan. Jika aku pergi, aku harus siap memulai hidup baru dari nol." Keduanya sulit, tapi aku tidak bisa diam di tengah-tengah selamanya. Air matanya menetes di halaman itu. Ia tahu, apapun pilihannya, hidupnya tidak akan sama lagi. Keesokan harinya, saat matahari terbit, Adelia berdiri di balkon, menatap langit oranye keemasan. Suaminya keluar, berdiri di sampingnya. "Indah ya, Del," katanya pelan. Adelia menoleh, menatap wajah lelaki yang dulu ia cintai dengan sepenuh hati, tapi kini terasa asing. "Mas," suaranya lirih. "Aku udah mikir. Aku tahu apa yang harus kulakukan." Suaminya menelan ludah, menunggu dengan tegang. Adelia menarik napas panjang. "Aku akan ambil keputusan. Tapi kamu harus siap dengan apapun itu." Wajah suaminya berubah pucat. "Del, maksud kamu?" Adelia menatapnya dalam. "Besok, aku akan kasih jawabannya." Suasana hening. Hanya suara burung pagi yang terdengar. Dan di dalam hati Adelia, badai keputusan sedang menunggu untuk dilepaskan. Malam terakhir sebelum keputusan, Adelia hampir tidak tidur. Ia berbaring menatap langit-langit, memikirkan semua yang sudah dilewati. Dari awal suaminya tiba-tiba rajin jogging, rasa senang yang berubah jadi curiga, penyelidikan diam-diam, hingga konfrontasi yang membuka semua rahasia. Hatinya terasa lelah. Namun justru kelelahan itulah yang membuat pikirannya jernih. Ia sadar, tidak bisa selamanya hidup dalam ketidakpastian. Ia harus memilih jalan hidupnya sendiri. Pagi itu, Adelia bangun lebih awal. Ia duduk di meja makan. Secangkir kopi panas mengepul di hadapannya. Suaminya keluar dari kamar. Wajahnya masih kusut. Matanya penuh harap sekaligus takut. "Del?" Ia memanggil pelan. Suaranya hampir bergetar. "Kamu udah siap kasih jawabannya?" Adelia menatapnya tenang, meski dalam hati bergetar hebat. "Iya, Mas. Aku udah mikir semalaman." Suaminya duduk di seberang meja, menunggu. Adelia menarik napas panjang. "Aku tahu kamu nyesel. Aku lihat usaha kamu beberapa hari ini. Tapi, Mas, luka yang kamu kasih ke aku terlalu dalam. Aku nggak bisa pura-pura seakan nggak pernah terjadi apa-apa." Suaminya buru-buru menyela. "Del, aku janji aku akan terus berusaha. Aku akan buktiin kalau aku bisa berubah. Tolong kasih aku kesempatan." Adelia mengangkat tangannya, menghentikan. "Mas, ini bukan cuma soal kesempatan. Ini soal kepercayaan. Dan kepercayaan itu udah hancur. Aku nggak tahu kapan, atau bahkan apakah bisa, kembali lagi." Air mata mulai menggenang di mata suaminya. "Jadi kamu mau ninggalin aku?" Adelia menggigit bibir, menahan tangis. "Iya, Mas. Aku udah mutusin. Aku mau pisah." Keheningan panjang menyelimuti ruang makan. Suaminya tertegun. Wajahnya pucat. "Del, jangan. Tolong jangan. Aku nggak bisa hidup tanpa kamu." Adelia menunduk. Air mata jatuh ke meja. "Mas, kamu harus bisa.
Kamu harus belajar hidup tanpa aku. Sama seperti aku harus belajar jalan sendiri. Ia berdiri, suaranya tegas meski tubuhnya gemetar. Aku akan tinggal di rumah mama dulu. Kita bisa urus prosesnya pelan-pelan. Aku nggak mau ribut. Aku cuma mau tenang. Suaminya bangkit, hampir ingin menggenggam tangannya. Tapi Adelia mundur selangkah. Jangan. Mas, jangan paksa aku berubah pikiran. Aku udah ambil keputusan. Siang itu, dengan koper sederhana, Adelia meninggalkan rumah yang dulu mereka bangun bersama. Langkahnya berat, tapi juga terasa lega, seperti melepas beban yang menjerat dadanya berbulan-bulan. Maya menjemputnya di depan rumah. Begitu melihat sahabatnya, Maya langsung memeluk erat. Aku bangga sama kamu. Del, kamu berani pilih jalanmu sendiri. Adelia menangis di bahu Maya, tapi kali ini bukan hanya tangis kesedihan, melainkan juga pelepasan. Hari-hari setelah itu, Adelia mulai menata hidup baru. Ia kembali bekerja penuh, mengisi waktu dengan aktivitas yang ia sukai, dan lebih sering berkumpul dengan keluarga serta sahabat. Meski ada malam-malam ketika kesepian menghampiri, ia mencoba menghadapinya dengan kepala tegak. Ia menulis di buku catatan kecilnya, "Aku bukan lagi perempuan yang hanya menunggu dan curiga. Aku sekarang perempuan yang berani memilih. Aku mungkin kehilangan suami, tapi aku tidak kehilangan diriku sendiri." Beberapa bulan kemudian, proses perceraian resmi selesai. Suaminya sempat mencoba mendekat lagi, meminta kesempatan kedua, tapi Adelia tetap teguh pada keputusannya. Ia belajar bahwa mencintai seseorang tidak selalu berarti harus tetap bersamanya, apalagi jika hubungan itu sudah merusak dirinya sendiri. Suatu pagi, Adelia duduk di kafe kecil favoritnya, menatap orang-orang yang lalu lalang di trotoar. Ia tersenyum tipis, merasa lebih ringan daripada beberapa bulan terakhir. Maya yang duduk di seberangnya bertanya, "Del, kamu nyesel nggak ambil keputusan itu?" Adelia menggeleng pelan. "Enggak, Mei. Aku sakit. Iya, tapi aku nggak nyesel. Karena dari semua ini, aku belajar satu hal. Aku harus lebih mencintai diriku sendiri sebelum mencintai orang lain." Maya tersenyum, menggenggam tangannya. Itu jawabannya. Matahari pagi menyorot wajah Adelia, membuatnya terlihat lebih kuat. Ia tahu perjalanannya belum selesai. Masih banyak luka yang harus sembuh. Masih banyak hari-hari yang harus ia hadapi sendirian. Tapi untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa punya kendali penuh atas hidupnya. Dan meski masa lalunya penuh luka, masa depannya kini terbuka lebar. Adelia melangkah dengan hati yang lebih teguh, meninggalkan bayangan masa lalu, siap menyambut hidup baru yang akan ia jalani dengan kepala tegak. Dan begitulah akhir dari cerita kita hari ini. Setiap perjalanan, seberapapun kecilnya, selalu menyimpan pelajaran dan makna. Semoga kisah ini bisa menginspirasi, menghibur, atau bahkan membuka sudut pandang baru untukmu. Kalau kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan tentunya subscribe agar kamu nggak ketinggalan cerita-cerita seru berikutnya. Aktifkan juga lonceng notifikasinya supaya kamu jadi yang pertama tahu saat cerita baru tayang. Sampai jumpa di kisah selanjutnya.